Dan pemirsa, untuk mengetahui sejauh mana dampak dari putusan Komite Olimpiade Internasional untuk tidak menggelar ajang olahraga di Indonesia, kita telah terhubung dengan pengamat olahraga Anton Sonjoyo atau Bung Joy. Bung Joy, selamat sore. Selamat sore, Said. Baik, terima kasih Bung Joy. Saya mau langsung saja, menurut Anda apa yang sebetulnya menjadi dampak langsung dari sanksi yang diberikan oleh IOC ini untuk Indonesia? Ya, dampak langsungnya Indonesia nggak bisa lagi menjadi tuan rumah ajang-ajang, terutama ajang multi event dan ajang single event di bawah IOC. Tapi itu kemungkinan tidak termasuk bulu tangkis atau sepak bola ya, karena mereka sudah punya agenda sendiri, sehingga meskipun imbauan IOC kepada federasi-federasi internasional olahraga itu menyangkut Indonesia, tapi mungkin untuk bulu tangkis ya mungkin ini masih mungkin untuk bulu tangkis dan sepak bola, karena mereka biasanya punya kalender yang jelas ya, yang tidak dijadwalkan lagi, itu tidak terpengaruh. Tapi yang lainnya sih ya harus ditunda keinginan untuk menjadi tuan rumah. Baik, Bung Joy, apa yang menjadi untung rugi menurut Anda ketika misalnya Indonesia tidak lagi bisa menjadi tuan rumah di ajang-ajang internasional selain yang dua Anda sebutkan tadi? Ya, Indonesia nggak bisa branding, tidak bisa branding sebagai negara, sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Kita tidak bisa branding. Saya ingat betul 2018 kan Indonesia sukses menggelar Asian Games. Ya, skalanya hanya Asia, tapi nama Indonesia menggaung di mana-mana di seluruh dunia karena kita sukses ya menggelar Asian Games. Dan itu kita tidak bisa lagi dalam konteks Olimpik, baik itu Olimpik yang senior, yang biasanya Summer Olympic, atau Olimpik yang youth, yang biasanya digelar di banyak negara. Dan Indonesia kan merencanakan menjadi beberapa tuan rumah gelaran Olimpik kan, ada Olimpik muda, ada juga 2036 kalau nggak salah Indonesia akan bidding untuk Olimpiade musim panas. Jadi itu ya harus dilupakan untuk sementara, dulu, karena memang itu adalah perintah dari Board of Director atau eksekutif membernya IOC, dan itu biasanya sih ya memang biasanya begitulah IOC. Tentu ini juga akan berdampak pada atlet-atlet kita ya Bung Joy ya? Enggak, atlet kita masih tetap bisa tampil di event-event internasional di luar negeri, dan itu tidak terpengaruh kepada atlet, tapi hanya terpengaruh kepada Indonesia sebagai negara tidak bisa menggelar ajang-ajang di bawah bendera IOC. Karena perintahnya juga kepada federasi-federasi internasional, biasanya sih itu terpengaruh. Yang saya bilang tadi, kecuali mungkin badminton ya, BWF mungkin tidak terpengaruh, FIFA tidak terpengaruh. Jadi rasanya sih masih aman lah, sepanjang Indonesia tidak menghitung bahwa ajang Olimpik adalah ajang yang penting. Saya kira begitu. Artinya tidak terlalu memberikan dampak signifikan kepada atlet kita Bung Joy ya, mereka tetap bisa berkompetisi di ajang-ajang internasional. Betul, kan tidak seperti bahkan Rusia yang menurut saya sanksinya cukup keras kan sejak beberapa tahun yang lalu, kasus doping yang disponsori negara, lalu kasus invasi ke Ukraina, atlet-atlet mereka masih bisa tampil di berbagai ajang, kecuali FIFA ya, malah FIFA ini agak aneh juga, karena yang lain Rusia masih boleh tampil, justru di sepak bola Rusia nggak boleh tampil. Jadi memang kita tidak bisa memegang satu lembaga. IOC bilang begini, FIFA mungkin bisa bilang yang lain. Demikian juga yang saya bilang tadi, BWF dan FIFA mungkin berbeda. Bung Joy, tadi Pak Menpora Erick Thohir mengatakan masih akan mencoba melakukan upaya negosiasi, begitu ya, mendorong Ketua KOI untuk bernegosiasi langsung di kantornya OIC di Swiss. Menurut Anda masih adakah peluang untuk mengubah sikap OIC terhadap Indonesia? Saya kira memang peluangnya kecil ya, karena itu udah keputusan dari eksekutif board. Tapi menurut saya Pak Erick tetap harus melakukan lobby, karena itu menyangkut juga sebetulnya keputusan IOC pada masa mendatang. Dan kan IOC Indonesia juga diundang ke Lausanne bersama dengan Federasi Senam Internasional. Jadi harusnya sih datang aja ya untuk menyatakan bahwa Indonesia punya sikap ABCD, lalu IOC juga menjelaskan sikapnya. Saya kira itu ya fair lah. Baik, kita akan tunggu seperti apa hasilnya. Meski kecil peluangnya, semoga masih ada jalan ya, Bung Joy. Terima kasih banyak Bung Joy sudah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, selamat sehat selalu, Bung Joy. Sama-sama, terima kasih.